Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abista Aufa Hilmi dengan NRP 222327753. Kelas A semester 1. Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Dosen mata kuliah Anatomi Fisiologi Henry Didi Harto, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai muskuloskeleta. Nah, muskuloskeleta terdiri dari kata muskulo, yaitu artinya otot. Skeleta itu artinya tulang. Nah, muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh dalam ilmu biologi. Sedangkan skeleta atau osteo adalah tulang kerangka tubuh dalam ilmu osteologi. Muskuloskeleta disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeleta merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeleta adalah jaringan ikat. Nah, bagian-bagian sistem muskuloskeleta ada 8. Yang pertama, muskulo yaitu otot. Yang kedua, skeleta atau skeleton itu adalah tulang. Yang ketiga, sendi. Yang keempat, tendon. Yang kelima, ligamen. Yang keenam, bursa. Yang ketujuh, faskia. Yang kedelapan, kartilago atau tulang rawan. Nah, kita akan masuk ke materi tulang. Definisi tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral, terutama kalsium, kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Nah, fungsinya yang pertama mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. Yang ketiga, memberikan pergerakan seperti otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang atau hematopoiesis. Yang kelima, menyimpan garam-garam mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Nah, struktur tulang. Jaringan tulang ada 2. Yang pertama, jaringan tulang padat dan jaringan tulang berongga. Komposisi tulang yaitu yang pertama jaringan tulang. Jaringan ikat atau konektif tisu. Tersusun oleh yang pertama matrik tulang, yang kedua membran tulang, yang ketiga sel tulang. Sel tulang ada 4 jenis. Nah, matrik tulang terdiri dari 20% air, 20% protein, dan 60% mineral. Yang pertama, senyawa inorganik, yaitu terutama kalsium dan fosfor, juga magnesium, sulfat, dan fluorid, memberikan sifat keras dan kekuatan tulang. Yang kedua, senyawa organik atau osteoid, yaitu proteologikans, glioprotein, and collagen fiber yang membentuk fleksibilitas tulang. Nah, membran tulang. Yang pertama, permukaan eksternal dan internal tulang terdiri oleh membran periosteum dan endosteum. Yang kedua, membran tersebut mengandung osteoblast dan osteoklas yang berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan mempertahankan fungsi tulang. Sel tulang ada 4 ya. Yang pertama, osteoprogenitors, yang kedua osteoblasts, yang ketiga osteoclastes, yang keempat osteoclast. Klasifikasi tulang. Yang pertama, ada tulang panjang yang berfungsi sebagai pengungkit atau pengangkat beban. Terdapat pada tulang anggota gerak atau bawah, contoh humerus, tibia, femur, ulna, metakarpal. Yang kedua, tulang pendek berbentuk kuboidal atau kubus, contoh tulang pada pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga, tulang pipih yang berfungsi untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot. Contoh tulang kranial, frontal,
parietal, occipital, temporal, tulang iga, dan tulang bahu. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Contoh tulang belakang, vertebra, sacrum, koki, temporal, sphenoid, nasal, zygomatic, maxilla, mandible. Yang kelima, tulang sesamoid. Merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial. Contoh tulang patella atau kap lutut berbentuk dan konstruksi tulang ditentukan fungsi dan gaya yang bekerja padanya. Yang kedua kita akan masuk ke materi cartilago yaitu tulang rawan. Nah, tulang rawan terdiri dari serat-serat yang diletakkan pada gelatin kuat, tetapi fleksibel dan tidak bervaskuler. Sel-sel tulang rawan yang disebut kondroblast, sel-sel kondroblast mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Jenis dan jumlah serat di dalam matriks ada 3 macam tulang rawan, yaitu yang pertama tulang rawan hialin. Matriks mengandung serat kolagen dijumpai di tulang rusuk. Yang kedua, tulang rawan elastin merupakan serupa dengan tulang rawan hialin tetapi lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit di daun telinga, laring, dan epiglotis. Yang ketiga, fibrocartilago. Matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cakram tulang belakang. Nah, yang ketiga kita masuk ke materi ligamen. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat, keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya yang mempertahankan stabilitas. Contoh di bagian lutut meliputi ligamen patella, pergelangan tangan ligamen dorsal, radiokarpal, ligamen kolateral, ligamen palmar, radiokalpar. Ligamen pada daerah tertentu melekat pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Contoh ligamen ovarium yang melalui ujung tuba ke peritoneum. Yang keempat kita masuk ke fascia, yaitu suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit sebagai fascia superficial atau pembungkus tebal. Jaringan menyambung fibros yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fascia berfungsi yang utama sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Fascia terletak di mana-mana, mulai dari tendon, ligamen, dan organ. Nah, yang kelima kita masuk ke bursa. Bursa adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Bursa, misal antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot bursa dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Fungsinya sebagai bantalan di antara tulang dan tendon fungsinya sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Nah, yang keenam kita masuk ke tendon. Nah, tendon adalah ikatan jaringan fibros yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsinya tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Selapu tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini bersambung dengan membran sinovial yang menjamin pelumasan sehingga mudah bergerak. Yang ketujuh, sendi atau joint. A joint, sendi
atau sama dengan articulation, tempat persambungan dua tulang. Sendi berdasarkan jenis gerak sendi terbagi tiga tipe. Yang pertama, sendi yang tidak dapat bergerak, yaitu synathroses. Yang kedua, sendi dengan sedikit pergerakan, ambiarthrosis. Yang ketiga, sendi yang mampu bergerak bebas, diarthrosis. Sendi synathroses atau fibrous, tulang pada sendi ini berdekatan satu sama lain dan dipisahkan oleh jaringan ikat, fibrosis. Contohnya, stur pada tulang tengkorak kepala. Yang kedua, sindrom syndesmosis, sendi antara tibia dan fibula yang berupa ligamen. Sendi ambiarthrosis atau cartilaginous, tulang pada sendi ini biasanya disambungkan dengan jaringan ikat hialin kartilak, fibrokartilak. Contoh, sendi antara tulang iga costa dan sternum. Sendi diartrosis atau sinovial, yaitu sendi yang bisa melakukan gerakan bebas. Gerakan bebas bisa dilakukan karena pada kedua ujung pangkal tulang tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga tulang bisa bergerak bebas. Yang kedua, jenisnya ada sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, sendi pelana, sendi engsel, sendi kondiloid. Yang terakhir yaitu otot atau muskulo atau muskel, jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Nah, otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi, mengerut, dan relaksasi, mengendur. Pada saat kontraksi, otot akan jadi lebih pendek dan sebaliknya. Saat relaksasi, otot akan memanjang. Sistem otot terdiri dari otot, faskia, tendon. Otot membentuk 43% berat badan, lebih dari 1/3-nya merupakan protein tubuh, dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernafas, peristaltik usus, terjadi adanya aktivitas otot. Struktur otot, yang pertama, histologi. Jaringan otot secara umum tersusun atas 3 komponen, yakni jaringan ikat, jaringan otot, dan sistem membran. Yang kedua, dari bagian luar ke dalam, jaringan ikat tersusun atas fascia superficialis, fascia profunda, dan epimisum, permisum, dan endomisum. Fungsi otot yang pertama menghasilkan gerak rangka, yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh, yang ketiga melindungi organ vital, yang keempat menopang jaringan lunak. Jenis-jenis otot. Yang pertama, otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Fungsi otot polos yang pertama, otot polos di saluran pencernaan berfungsi membantu perjalanan makanan. Yang kedua, otot polos di kandungan kemih bekerja menahan dan melepaskan urin. Yang ketiga, otot polos pada mata berfungsi untuk mengubah ukuran iris dan mengubah bentuk lensa mata. Otot tersebar di seluruh tubuh mulai dari saluran pernapasan, rahim, kandungan kemih, hingga saluran pencernaan. Ini gambar dari otot polos. Otot yaitu ada otot lurik, otot jantung, dan otot polos ya. Sifat-sifat otot yang pertama, kontraktilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon memendek bila dirangsang. Atau otot polos 1/6 kali, otot rangka 1/10 kali. Ekstensibilitas sama dengan distensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Bila otot rangka diberi beban. Uterus berisi fetus. Elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau
distensibilitas memanjang atau kontraktilitas memendek. Iritabilitas sama dengan eksitabilitas, kemampuan otot untuk menggandakan respon bila dirangsang. Kelompok otot berdasarkan gerak dasar. Kelompok otot berdasarkan gerak dasar tertentu. Ketutupan. Kelompok otot berdasarkan Kelompok otot berdasarkan gerak dasar tertentu. Yang pertama, otot fleksor, otot yang menyebabkan gerakan fleksi membengkokkan tulang, misal muskulus bicep brachii membengkokkan lengan bawah. Yang kedua, otot ekstensor, otot yang menyebabkan gerakan ekstensi atau meluruskan tulang, misal muskulus di tricep brachii meluruskan lengan bawah. Otot abduktor, otot yang menyebabkan gerakan abduksi menjauhi tubuh, misalnya muskulus deltoideus menyebabkan abduksi lengan atas pada sendi bahu. Otot aduktor, otot yang menyebabkan gerakan aduksi atau melekati tubuh, misalnya musculus pectoralis major atau otot dada besar menyebabkan gerakan aduksi lengan atas pada sendi bahu jika berlawanan dengan musculus deltoideus. Otot pronator, otot yang menyebabkan gerakan pronasi memutar ke bawah, misal musculus prenator quadratus memutar telapak tangan sehingga terlungkup, yang selalu bekerja sama secara sinergis, dan musculus prenator. Otot supinator, otot yang menyebabkan gerakan memutar atau keluar supinasi, misal musculus brachii yang memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menengadah. Otot rotator, otot yang menyebabkan gerakan rotasi memutar, misal musculus gluteus maximus yang menyebabkan gerakan rotasi ke dalam tungkai atas pada sendi pangkal paha. Beberapa macam jenis otot pada manusia, yaitu diantaranya ada musculus frontalis, yaitu otot tulang ubun-ubun, musculus temporalis, otot tulang kening, musculus zygomaticus, otot tulang pipi, musculus massetral, otot pengunyah, musculus orbicularis oculi, otot tulang rangga mata, musculus orbiculari oris, otot tulang mulut, musculus platysma, otot leher, musculus sternohyoideus, otot tulang iga, musculus sternocleidomastoideus, otot tulang selangka dan belikat, musculus dentoideus, otot pangkal lengan atas atau bahu, musculus tricep brachii, otot lengan atas kepala 3, musculus biceps brachii, otot lengan atas kepala 2, musculus brachionis, otot lengan atas, musculus pronator teres, otot silang hasta, musculus brachiradialis, otot lengan atas dan pengepil, musculus flexor carpi radialis, otot ketul pergelangan tangan, musculus ponaris longus, otot telapak tangan panjang, musculus pectoralis minor, otot dada kecil, musculus pectoralis major, otot dada besar, musculus serratus anterior, otot gergaji, musculus intercostales, otot antara sel iga, musculus pictus abdominalis, otot perut lurus, musculus externus, otot perut miring luar, musculus internus, otot perut miring dalam, musculus transversus abdominicis, otot perut melintang, musculus iliopsoas, otot tulang usus dan lipatan paha, musculus pectineus, otot bentuk sisir, musculus fasciolatae, otot ketul panjang, musculus sartorius, otot penjahit pada paha, musculus adductor longus, otot
scatul panjang, musculus gracilis, otot paha ramping, musculus femoralis, otot paha, musculus vastus lateralis, otot movas ke samping, musculus vatus medialis, otot movas ke dalam, musculus gastrocnemius, otot lambung dan tungkai samping, musculus soleus, otot permukaan tulang betis, musculus fibularis locus, otot betis panjang, musculus extensor digitorum, otot gedang jari panjang, musculus trapezium, zius, otot punggung, musculus tibialis anterior, otot tulang betis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.